Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kemarin kita sudah melihat dengan sangat panjang perjanjian antara Allah dengan Abraham, dan bagaimana kewajiban perjanjian itu harus dilakukan, yaitu berkaitan dengan sunat. Nah, kali ini Tuhan perlahan-lahan ingin menggenapi janjinya, yaitu bahwa Sarah akan mendapatkan keturunan. Maka pada kitab Kejadian bab 18 ini kita akan membahas Abraham mendapat tamu dan Sarah mendapat janji anak. Jadi janji itu diulangi kembali. Agar tidak terlalu panjang seperti kemarin, ini saya bagi menjadi dua. Jadi hari ini kita membahas fokus Abraham mendapat tamu. Lalu besok baru kita bahas fokus janji anak kepada Sarah. Nah, mari kita baca teksnya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan ini telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Saudari dan saudara yang terkasih, cerita ini adalah tentang suatu penampakan Tuhan yang terjadi dekat tempat suci di Mamre, dekat Hebron. Kita bisa membandingkan dari bab
13 ayat 18, juga bab 14 ayat 13. Akan tetapi istilah menampakkan diri di sini sudah luntur artinya. Karena kemudian kita melihat itu ada 3 orang tamu, bukan sekedar penampakan diri Tuhan. Nah, maka mari kita melihat lebih jauh soal Abraham mendapat tamu ini. Jadi mulai ayat 1b sampai ayat 8. Cerita ini dibuka dengan suatu keterangan waktu dan situasi ketika peristiwa kunjungan itu terjadi. Jadi ayat 1b sampai 2a dikatakan bahwa hari panas terik. Nah, lalu Abram mengangkat mukanya. Jadi tengah hari panas terik gitu. Waktu itu Abram sedang duduk beristirahat. Hampir semua orang kalau tengah hari pas panas-panasnya inginnya ya duduk istirahat sebentar. Nah, demikian juga Abraham, dia duduk di kemahnya. Kedatangan tamu-tamu ini sama sekali tidak terduga. Ya, kita tahu sekarang terkadang kita punya tamu yang sudah kita tahu karena sudah memberitahu, jadi sudah mengontak. Karena sekarang kan zaman mudah, telekomunikasi mudah, jadi kita kirim pesan dulu, saya mau datang hari ini jam segini, lalu kita menunggu-nunggu karena kita sudah tahu bahwa akan ada tamu. Tetapi tamu yang mengunjungi Abraham ini tidak diketahui sebelumnya, jadi tidak tahu bahwa dia akan mendapat tamu. Maka dikatakan ketika dia mengangkat mukanya, dilihatnya lah 3 orang berdiri di hadapannya. Apakah tamu ini ujuk-ujuk gitu, tiba-tiba datang di hadapannya? Ya juga tidak pasti, tapi digambarkan begitu dramatis gitu. Berdiri di hadapannya tidak berarti bahwa persis sudah di depan mata, enggak juga. Tapi juga bisa proses berjalan begitu yang mengarah kepada tendanya. Karena kan itu di dataran begitu. Lalu kalau ada orang datang mengunjungi itu kan kelihatan gitu. Jadi digambarkan ada di hadapannya. Nah, itulah sebabnya dikatakan Abraham berlari menemui mereka. Jadi Abraham tahu bahwa 3 orang ini akan datang ke kemahnya. Dia tidak menunggu orang itu sampai datang, tapi dia berlari menyongsong mereka. Karena situasinya bukan seperti sekarang. Oh, banyak orang, banyak rumah, lalu siapa tahu dia ke rumah sebelah, bukan ke rumah kita. Tapi waktu itu, di daerah itu hanya ada 1 tempat, yaitu milik mereka saja. Nah, maka Abraham tahu bahwa tamu-tamu ini ingin menemui dia, maka dia menyongsongnya. Nah, lalu bukan hanya menyongsong, kemudian Abraham sujud. Sujud Abraham adalah sujud seorang yang menerima tamu agung. Jadi kita tahu kalau tamu yang datang itu dari kelompok atas begitu, kita pasti akan menghormatinya dengan bersujud. Atau kalau kita orang timur mungkin membungkuk, memberi hormat dan seterusnya. Abraham berlari menyongsong mereka lalu sujud. Ini bukan berarti bahwa Abraham sudah mengenal mereka, bukan. Tetapi menerima tamu di siang hari, di siang bolong, itu adalah sebuah kehormatan. Jadi dalam adat tradisi mereka begitu. Maka dia berlari menyongsong tamunya. Karena itu suatu kehormatan bagi Abraham. Abraham langsung mengundang tamu-tamunya untuk singgah dan beristirahat sejenak di bawah pohon. Jadi kita harus tetap menanamkan dalam konsep kepala kita itu situasi di Timur Tengah ya. Bukan di Indonesia atau mana yang tempatnya teduh banyak apa. Ini di padang. Beberapa pohon yang rimbun, yang rindang itu tidak banyak. Dan mereka tidak memiliki rumah, tapi kemah-kemah begitu. Maka menerima tamu di bawah pohon rindang itu juga sebuah penerimaan yang baik, bukannya tidak sopan.
juga bahwa Abraham meminta tamunya beristirahat sejenak di bawah pohon ini ada alasannya. Kenapa? Karena toh tamu ini harus dijamu. Menyiapkan jamuan itu juga bukan hal yang singkat. Maka Abraham menawarkan diri agar mereka membasuh kakinya dan beristirahat sejenak di bawah pohon. Lalu dia sendiri kemudian menyuruh istrinya, pembantu-pembantunya untuk menyiapkan. Maka istirahat siang ini berubah menjadi kesibukan yang luar biasa. Kesibukan yang menyenangkan. Nah, Abraham langsung menemui Sarah, meminta dia membuat roti. Lalu dia sendiri yang mencari sapi, anak sapi ya, bukan sapi, karena dikatakan di sini yang anak lembu yang terbaik, yang gemuk, jadi karena masih empuk. Kalau sudah sapi besar kan alot nanti, tapi kalau masih kecil empuk. Lalu dia minta pelayannya semua untuk masak. Tapi yang melayani tamu-tamu itu Abraham sendiri. Jadi Abraham menjadi pelayan meja. Melayani tamu itu juga tidak sembarangan, adalah sebuah kehormatan. Maka ketika Abraham sendiri menyajikan, kemudian menunggui, menyiapkan, itu juga sebuah kehormatan. Dikatakan bahwa sedang mereka makan, Abraham berdiri dekat mereka. Ini adalah tanda menghormati tamu dan tanda siap melayani mereka. Suatu perjamuan besar dihidangkan oleh Abraham. Di sini kita bisa melihat betapa penulis teks ini begitu pandai bercerita. Dia tidak mengulang-ulang kata. Apa yang sudah disampaikan sebelumnya tidak dilakukannya lagi. Tapi dia menyebut satu persatu. Semua berurutan, runut. Tak ada yang kelewatan. Hebat sekali. Nah, para saudari dan saudara, ini kisahnya. Lalu kira-kira apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Saudari dan saudara yang terkasih, maksud dari kedatangan tamu-tamu ini akan kita ketahui nanti dari ayat 9 sampai berikutnya. Besok baru kita lihat. Maka saya tidak akan merenungkannya di sini. Jadi berkaitan dengan Sarah, relasinya dengan Tuhan dan seterusnya. Saya hanya fokus kepada Allah yang datang sebagai tamu. Ada sedikit, ya bukan guyonan, tetapi seperti mengotak-atik gitu. Kata tamu, saudari dan saudara terkasih, kalau kita baca dari belakang akan berbunyi umat. Umat kalau dibaca dari belakang sama dengan tamu. Maka kita semua, kita itu umat Allah. Tamu Allah ketika kita datang ke gereja. Dan kita disambut, kita dilayani. Menarik bukan? Bahwa terkadang ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Dan ini tentu bagi saya sendiri, saya seorang pastor, ketika di gereja, cara memandang umat menjadi berbeda. Umat ini tamu. Bukan tamu saya, tapi tamunya Gusti Allah. Tamunya Tuhan, dia datang ke sana. Nah, tentu tamu-tamu ini harus diperlakukan dengan baik. Tapi juga tamu-tamu itu biasanya mereka juga sopan, tahu diri gitu. Tahu menempatkan diri. Dia sedang berkunjung menemui siapa? Tuan rumahnya siapa? Tuan rumahnya Gusti Allah. Nah, itu sedikit permainan kata tamu dan umat. Tapi mari kita lihat lagi, kita renungkan. Allah bertamu, mengunjungi Abraham. Abraham menyambut dia dengan sambutan yang luar biasa, sangat memesona. Ini
di kemudian hari, penulis surat kepada jemaat Ibrani itu mengatakan begini, Ibrani bab 13 ayat 2. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kita tidak pernah tahu siapa mereka. Mungkin Tuhan hadir dalam diri mereka. Ketika kita menjamu mereka, siapa tahu kemudian hari di masa akhir nanti, kita akan dikatakan oleh Tuhan, ketika aku sebagai orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan itu nyata kalau kita baca Injil Matius bab 25, ketika Allah mengadakan pengadilan, itu kan? Abraham di sini sama sekali tidak mengetahui bahwa satu di antara tamu itu adalah Tuhan sendiri, dan yang lainnya adalah utusannya. Mereka benar-benar datang sebagai orang biasa dan menerima undangan dari Abraham untuk makan. Lain halnya dengan malaikat Tuhan atau abdi Allah dalam kitab Hakim-Hakim. Manoah menahannya untuk makan, tetapi dia menolak. Tuhan di sini hadir secara tersembunyi dalam diri seorang tamu. Suatu pembacaan yang menarik, yang mengingatkan kita sekali lagi akan situasi di akhir zaman nanti. Ketika Tuhan mengadakan pengadilan, ternyata apa yang kita buat meskipun kecil kepada orang asing, itu sama berharganya kalau kita melakukannya sendiri bagi Tuhan. Tentu Anda dan saya akan sangat senang kalau nanti pada saat itu tiba, kita akan mendengar kata-kata, ketika aku sebagai orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku kedinginan, engkau memberi aku pakaian. Saudari dan saudara terkasih, menerima tamu itu sesuatu yang luar biasa. Seperti halnya menerima Tuhan sendiri. Semoga hari-hari kita selalu dipenuhi semangat untuk menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.